Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Laili Amalia dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku dalam karya ilmiah mahasiswa. Apa sih ragam bahasa Indonesia itu? Ragam atau variasi mengimplikasikan bahwa dari berbagai ragam atau variasi itu terdapat satu model yang menjadi acuannya. Nah, ragam bahasa Indonesia ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang pertama ada siapa pembicaranya. Jadi, kita akan mengetahui bahasa apa yang harus kita gunakan, seperti apa bahasa yang kita gunakan dengan melihat siapa lawan bicara kita. Selanjutnya, pendengar yang dihadapi. Ini juga sama seperti yang nomor pertama tadi, tapi ini yang mendengarkan. Jadi kita juga harus melihat siapa yang mendengar pembicaraan kita, penggunaan bahasa kita harus kita perhatikan. Selanjutnya, kondisi. Kita harus menempatkan diri bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menggunakan bahasa dalam berbagai kondisi. Jika kondisinya formal, maka kita harus berbahasa yang formal. Jika kita di tempat yang non formal atau yang santai, kita bisa berbicara dengan santai menggunakan bahasa gaul dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu situasi. Situasi ini sama dengan kondisi tadi ya, harus memperhatikan kapan kita dapat berbicara formal dan kapan kita berbicara non formal. Selanjutnya adalah ruang dan waktu. Jadi kita harus tahu kapan dan di mana kita berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, sudah ya tadi tentang ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya ragam baku tulis. Ragam baku tulis disebut juga ragam ilmiah. Ragam ini merupakan ragam bahasa orang berpendidikan, yakni bahasa dunia pendidikan. Ragam ini juga yang kaidah-kaidahnya paling lengkap diberikan jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Ada dua macam ragam bahasa baku, yaitu bahasa baku lisan dan bahasa baku tulisan. Bahasa baku lisan yang kita ucapkan. Bahasa baku tulisan adalah yang kita tulis atau yang kita simpulkan dalam sebuah tulisan. Ragam baku itu bersifat seragam. Selanjutnya, penggunaan ragam baku. Penggunaan ragam baku terdapat beberapa ya. Yang pertama adalah ejaan. Ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa sesuai dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang sudah disusun menjadi kata, kelompok kata atau frasa atau kalimat. Dalam suatu bahasa, sistem ejaan lazimnya mempunyai 3 aspek. Yang pertama, aspek fonologis yang menyangkut pelambangan fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologis yang menyangkut pelambangan ujaran dengan tanda baca. Lanjut ya. Aspek fonologis. Ini tadi yang menyangkut ejaan ya. Aspek fonologis bahasa Indonesia antara lain menyangkut 1. Aspek fonologis, termasuk di dalamnya adalah kaidah penulisan huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Selain penulisan huruf, pelafalan juga penting dalam kesempurnaan aspek fonologis. Yang terakhir, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata,
atau gabungan huruf awal dan suku kata yang ditulis dan dilafalkan seperti halnya kata biasa. Lanjut ya. Selanjutnya tadi sudah dikatakan bahwa yang kedua adalah aspek morfologis. Kaidah ragam baku bahasa Indonesia yang menyangkut aspek morfologis adalah kata, baik pengimbuhan, penggabungan, pemenggalan, penulisan maupun penyesuaian kosakata asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lisan, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Yang ketiga adalah aspek sintaksis. Kaidah ragam baku bahasa Indonesia yang menyangkut aspek sintaksis meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Dalam aspek sintaksis, seringkali ditemui kesalahan berbahasa ragam baku dalam hal penulisan subjek berkata depan, objek berkata depan, kalimat pasif bentuk diri, penghubung kalimat majemuk, dan pemakaian bentuk. Kapankah bahasa Indonesia digunakan secara baku? Nah, pasti kalian sebenarnya sudah tahu ya, tapi ini saya jelaskan saja. Ragam baku bahasa Indonesia digunakan dalam situasi resmi. Dalam situasi resmi, orang cenderung menggunakan bahasa secara lengkap. Jadi, dalam situasi resmi, kita harus bisa menempatkan diri kita menggunakan bahasa secara baku tadi ya. Sedangkan, dalam situasi tidak resmi atau santai, orang cenderung menggunakan bahasa secara tidak lengkap. Tadi sudah saya paparkan sebelumnya bahwa kita harus menempatkan bagaimana kita menggunakan bahasa di tempat yang resmi dan tidak resmi. Tentu saja itu berbeda ya. Jadi kesimpulan dari semua yang tadi telah saya jelaskan adalah: 1. Bahasa dalam penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan ragam bahasa baku, karena ini merupakan sesuatu yang resmi. Kebakuan itu menyangkut kaidah ejaan, kata, dan kalimat. Jadi, kebakuan dari bahasa itu harus dilihat dari ejaan, kata, dan kalimatnya. Bahasa karya tulis ilmiah merupakan bahasa formal. Sudah saya katakan tadi yang di poin pertama bahwa kita menulis karya tulis ilmiah harus menggunakan ragam bahasa baku karena ini merupakan resmi dan formal. Ada aturan-aturan formal yang harus ditaati. Dengan mentaati kaidah bahasa baku, diharapkan karya tulis ilmiah itu dapat dipahami secara baik oleh pembacanya. Nah, ini dia. Kenapa bahasa baku, kenapa karya tulis ilmiah ini disangkutkan dengan bahasa baku? Jadi ini diharapkan karya tulis ilmiah itu dapat dipahami secara baik oleh pembacanya. Ini memudahkan sekali bagi pembaca untuk memahami tulisan karya ilmiah yang Anda kerjakan. Yang terakhir adalah pemilihan ragam baku untuk penulisan karya tulis itu dilakukan sesuai dengan penggunaan bahasa sebagai sarana alat komunikasi penulis kepada pembaca. Semakin baik bahasa kalian dalam pengerjaan karya tulis ilmiah, kalian akan dapat dengan mudah menyampaikan pesan yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Ya, itu tadi yang telah saya sampaikan, yang telah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.